Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Izinkan kami, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mamasa, untuk mempraktekkan teknik coaching alur tirta. Perkenalkan, nama saya Yan Tedorus Kurniawan dengan Bapak Fasilitator Bapak Nasri SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Ardi Abraham SPD. Selanjutnya rekan saya Juliana Sinong dengan Bapak Fasilitator Nasri SPD, MPD, dan Bapak Pengajar Praktik Ardi Abraham SPD. Dan rekan saya Ika Marsilia dengan Fasilitator Bapak Nasri SPD, MPD, dan Pengajar Praktik Estetina SE, MPD. Baik Bapak Ibu guru hebat, berikut ini teknik coaching yang akan kami lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kami dari CGP Angkatan 7 dari Provinsi Sulawesi Barat akan melaksanakan proses latihan coaching. Perkenalkan, saya sendiri sebagai pengamat, Juliana Sinong, dan yang di sebelah saya Ibu Ika Marsilia sebagai coach dan Bapak Yan Tedorus sebagai coaching. Namun sebelum melaksanakan proses ini, saya ingin berbincang-bincang dulu bersama dengan Ibu Ika. Ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Ika. Sehat ya Bu? Ya, puji Tuhan sehat. Biasa. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Ika ingin kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan atau kompetensi yang harus dimiliki coach itu adalah yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Biasa ya, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ika. Nah, dari keempat kompetensi tadi yang Ibu Ika sudah ungkapkan, bagian kompetensi mana yang menurut Ibu Ika akan dikembangkan lebih spesifik dalam proses coaching ini? Jadi dalam proses coaching ini yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah bagaimana saya mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif ya. Nah, dari empat kompetensi dari Ibu Ika memilih satu, bahwa mendengarkan dengan aktif. Apa indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diberikan? Jadi indikatornya saya bisa mendengarkan coach dengan baik dengan cara saya bisa menemukan kata kunci dan mengulang apa yang coach katakan sehingga si coach ini merasa bahwa dia betul-betul didengarkan. Apa yang dia sampaikan betul-betul didengarkan. Luar biasa ya, bahwa Ibu Ika merasa berhasil bahwa indikator akan tercapai ketika Ibu Ika bisa mendengarkan yang aktif, lalu membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Saya kira begitu ya Bu Ika. Nah, sekarang silakan untuk melakukan ini. Saya sebagai pengamat akan melihat secara seksama apa yang Bu Ika lakukan sebagai coach dan kalian sebagai coach dalam proses ini. Silakan Bu Ika. Selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi Bu Ika. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Ya, puji Tuhan baik Pak. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Yan hari ini untuk bercakap-cakap ya. Jadi pada hari ini apa yang ingin Pak Yan sampaikan? Iya, begini Bu Ika, di kelas itu saya ketika mengajar, saya punya satu murid yang selalu mengganggu temannya. Dalam beberapa waktu sedikit-sedikit dia jahil, mengganggu temannya, sehingga itu mengganggu konsentrasi saya ketika saya menjelaskan, atau ketika mengerjakan tugas anak ini ganggu temannya, itu bisa mengganggu teman-teman yang lain. Ini yang menjadi permasalahan saya juga. Baik, jadi yang ingin Bapak sampaikan adalah ada salah satu murid Bapak yang sering jahil dalam proses pembelajarannya Bapak, seperti itu Pak? Seperti itu. Oke, jadi yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini apa Pak? Iya, jadi saya berharap Bu Ika, dari permasalahan saya di kelas tadi, saya nantinya bisa menemukan solusi atau upaya dan strategi bagaimana agar murid saya yang jahil itu, murid saya yang suka ganggu teman itu, saya bisa menerapkan cara
untuk supaya dia bisa lebih tenang, bisa menghargai temannya, bisa menghargai gurunya pada saat saya melakukan penjelasan mengajar di kelas, sehingga murid ini bisa memiliki karakter yang baik, lebih tenang dan sikapnya lebih baik lagi di kelas. Seperti itu yang saya harapkan. Baik, Pak, jadi Bapak harapkan bahwa ada solusi dari permasalahan Bapak. Nah, baik Pak, ya, jadi pertanyaan saya selanjutnya ini sebenarnya bisa Bapak gambarkan keadaan murid Bapak saat ini, apa yang biasanya Bapak lakukan dalam kelas ini? Iya, yang saya amati dari murid saya ini Bu, biasa kalau saya menjelaskan, kalau misalnya ada yang saya tulis di papan tulis, dia biasa ganggu temannya misalnya dengan bahasa daerah mengkopi misalnya. Kemudian kalau anak ini kerja tugas, biasa aja temannya bercerita atau pindah tempat, jalan-jalan, pokoknya ada saja hal-hal yang dia lakukan sehingga itu bisa mengganggu konsentrasi dan bisa mengganggu fokus teman-temannya pada saat belajar maupun pada saat mengerjakan tugas. Yang tadinya dia sendiri yang melakukan, akhirnya bisa menimbulkan keributan bagi teman-teman yang lain karena teman-teman terganggu, dan ada saja teman juga ikut dalam tindakan tersebut. Jadi itu bisa mempengaruhi teman-temannya di kelas. Seperti itu yang saya amati. Jadi cara pandang ini bisa juga membawa temannya ya seperti Iya itu, Bu, Pak. iya betul. Jadi itu membuat saya berpikir mungkin saya akan menemukan solusi melalui kegiatan coaching ini. Oke, baik Pak. Jadi selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya baik Bu, selama ini ada beberapa cara yang sudah saya lakukan Bu. Misalnya saya memanggil anak tersebut di depan meja saya menasihatinya bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak baik nak, bisa mengganggu teman-teman saat belajar, juga mengganggu Pak Guru pada saat menjelaskan, dan itu membuat teman-teman terganggu. Kemudian memancing teman-teman untuk ribut juga, itu yang saya lakukan, menasihati. Kemudian yang kedua saya lakukan adalah melakukan keyakinan kelas, di mana pada waktu itu saya mengajak murid-murid saya untuk melakukan atau menulis kesepakatan dan keyakinan kelas di stick note. Kemudian setelah siswa menulis, saya bersama murid melakukan kesimpulan dari beberapa yang dia tulis. Kami menyimpulkan apa-apa yang akan menjadi keyakinan kelas bersama, dan salah satunya adalah menghargai orang lain. Nah, melalui menghargai orang lain, saya jelaskan kepada murid-murid bahwa ketika Bapak Guru atau siapapun itu lagi berbicara atau melakukan apapun, itu dihargai nak. Nah, dan ini penyampaian secara umum, dan secara keseluruhan anak-anak melakukan itu. Namun memang satu murid ini yang karena mungkin kurang tahu apa penyebabnya, sehingga dia selalu jahil, masih mengganggu temannya. Ya kadang-kadang memang dia sudah bisa mengontrol dirinya, tapi dalam waktu tertentu dia jahil lagi, mengganggu temannya, memancing keributan. Seperti itu yang sudah pernah saya lakukan. Oke, baik Pak. Jadi sudah ada langkah yang Bapak lakukan ya, mulai dari menasihati dan menerapkan keyakinan kelas untuk menghargai orang lain. Iya. Dari skala 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa efektif usaha yang sudah Bapak lakukan? Ya baik Bu, menurut yang saya amati dari skala 1 sampai 10, saya rasa saya masih berada di skala 6 karena belum terlalu maksimal. Melihat murid saya tersebut kadang memang sudah menerapkan dengan baik, tapi dalam waktu tertentu dia masih mengganggu temannya, masih jahil, masih menjadi pusat perhatian bagi teman-temannya, sehingga masih menimbulkan keributan di kelas. Jadi saya merasa Bu, saya masih berada di angka 6, skala 6. Ya, baik Pak. Jadi Bapak merasa masih di skala 6 ya. Harapannya Bapak dari skala 1 sampai 10, harapannya Bapak di skala 6? Ya tentunya dari kegiatan ini saya berharap saya dapat menemukan solusi dan saya bisa mencapai angka 9, kalau bisa 10 Bu, supaya saya betul-betul memiliki harapan bahwa murid saya itu berubah karakter menjadi lebih baik. Oke, baik Pak. Jadi Bapak berharap bisa sampai ke skala 9 dan 10 ya Pak? Oke, baik. Dalam rangka untuk mencapai skala tersebut, ada tidak yang Bapak pikirkan, yang Bapak akan lakukan ke depannya? Ya baik Bu, yang saya pikirkan saat ini, saya memiliki solusi atau strategi bahwa ke depan saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid saya. Saya akan mencari tahu
mengidentifikasi kenapa murid saya memiliki tingkah laku seperti ini. Apakah mungkin dia memiliki kebutuhan belajar yang seperti apa, mungkin karena kurang perhatian atau membutuhkan kasih sayang atau kebutuhan yang lain. Jadi saya pertama melakukan identifikasi secara personal, kemudian saya akan melakukan hubungan, mencari informasi kepada orang tuanya seperti apa karakter anak ini di rumah, kesehariannya seperti apa, lingkungannya bagaimana. Kemudian saya meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat mencari informasi lebih jauh lagi kepada guru sebelumnya, harus mengetahui bahwa apakah memang anak ini dari kelas sebelumnya memiliki karakter yang sama atau memang pada saat di kelas ini saja dia melakukan hal itu. Dan mungkin teknik-teknik yang lain, apakah mungkin cara mengajar saya yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin tempat duduknya yang perlu saya rubah sehingga anak ini bisa berubah. Seperti itu rencana saya ke depan. Oke, baik, luar biasa ya Pak. Ada banyak rencana yang Bapak sudah pikirkan untuk dapat mencapai skala 9 atau bahkan sampai 10 ini. Iya. Jadi yang pertama Bapak mau pendekatan secara personal, komunikasi dengan orang tua, komunikasi juga dengan guru-guru atau rekan sekerja sebelumnya, dan masih banyak lagi yang Bapak akan lakukan. Nah, kira-kira dari kelima langkah yang Bapak sampaikan tadi ini, mana yang paling mungkin Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, terima kasih Bu. Yang paling mungkin dalam waktu dekat saya lakukan adalah tentunya melakukan pendekatan secara personal kepada murid saya, karena hampir setiap hari saya bertemu dengan murid saya. Saya mungkin akan memanggil dia secara langsung, kemudian saya akan melakukan perbincangan lebih dekat lagi, menggali lebih dalam lagi mengenai karakternya, mengenai kepribadiannya, sehingga saya betul-betul mengetahui kenapa murid saya ini memiliki perilaku dan tingkah laku seperti itu yang sangat jahil, yang bisa dikatakan hiperaktif. Mungkin dia tenang pada saat tertentu, tapi mungkin dalam hal mungkin ketika dia tidak bisa kontrol lagi dirinya, dia mengganggu lagi teman. Seperti itu mungkin yang langkah awal yang saya lakukan. Oke, jadi langkah awal yang Bapak lakukan adalah pendekatan dulu dengan muridnya ya. Oke, baik. Bapak, kira-kira kapan Bapak bisa melakukan hal ini? Ya tentunya Bu, karena hampir setiap hari saya bertemu dengan murid saya, karena saya wali kelas. Mungkin dalam minggu ini Bu, saya akan melakukan pendekatan kepada murid saya tersebut, sehingga bisa lebih cepat lagi teratasi, lebih cepat lagi saya menemukan perubahan positif pada murid saya. Jadi minggu ini saya rencana untuk melakukan itu. Oke, luar biasa Pak, semangat ya minggu ini Ya, sudah terima mau kasih, Bu. melakukan Ya, siap-siap. melakukan aksinya atau rencananya. Nah, kira-kira siapa yang bantu Pak, bisa bantu Bapak ini? Iya, tentunya Bu, saya berharap saya mendapat bantuan dari orang tua, membantu saya untuk saya dapat mengetahui informasi mengenai karakter dan apa yang dilakukan murid saya setiap harinya di rumah, kesehariannya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya berharap dapat bantuan dari rekan-rekan sejawat, dalam hal ini guru sebelumnya, supaya saya menambah informasi mengenai karakter murid saya. Dan tentunya rekan sejawat juga siapa tahu bisa menambah saya dalam menemukan solusi mengenai karakter anak tersebut. Juga mungkin kepala sekolah yang dalam hal ini pimpinan yang selalu memberikan motivasi. Ketika saya mungkin diceritakan, mungkin ibu kepala sekolah bisa memberikan bantuan dan motivasinya. Seperti itu Bu. Oke, baik, luar biasa Pak. Jadi ada banyak yang bisa membantu Bapak ya, mulai dari orang tua, rekan guru, dan juga kepala sekolah. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan untuk menemukan dan mencapai hasil yang Bapak harapkan. Semoga Bu. Ya Pak, saya berharap ke depan apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin Bu. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini Pak, mungkin saya mau berbicara atau bertanya dulu ke Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini? Ya Bu, tentu yang saya dapatkan hari ini, saya bisa bercerita secara terbuka dengan Ibu. Kemudian saya bisa menemukan solusi dan strategi apa yang saya melakukan ke depan mengenai mengatasi masalah murid saya. Dengan bantuan Ibu, saya berterima kasih karena saya dituntun oleh Ibu, sehingga saya mampu memikirkan apa saja solusi dan cara yang akan saya lakukan ke depan dalam mengatasi murid saya. Seperti itu. Oke, jadi bagaimana perasaannya Pak? Tentu perasaan saya senang Bu, bahagia, dan bisa dikatakan beban berkurang
karena saya bisa dibantu oleh Bu Ika dalam memecahkan masalah saya, dalam menemukan solusi saya ke depan untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik pada diri saya. Jadi saya senang dan berterima kasih kepada Bu Ika karena melalui kegiatan coaching ini saya dibantu dalam menemukan ide-ide dan solusi saya ke depannya. Oke, baik Pak. Saya juga senangnya bisa bercakap-cakap dengan Bapak hari ini, dan saya sangat tertarik untuk mendengarkan apa yang sudah Bapak lakukan, refleksinya ya, bagaimana perkembangannya. Jadi ketika kita bertemu di pertemuan berikutnya, saya harap apa yang Bapak harapkan bisa tercapai. Amin Bu, amin Bu, amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk bukunya hari ini Sama-sama Pak. Bu, terima kasih Bu. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Iya, terima kasih. Ya, Bu Ika bersama Pak Yan, Bu Ika sebagai coach dan Pak Yan sebagai coaching. Saya melihat tadi prosesnya lumayan memakan waktu ya. Nah, sebelum mengakhiri pikiran kita hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Ika. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang Bu Ika sudah lakukan sebagai seorang coach? Jadi yang sudah saya lakukan sebagai seorang coach, tadi saya sudah menerapkan mendengar dengan aktif seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi di sini saya sudah mendengarkan apa yang coach katakan. Kemudian saya mengambil kata kuncinya dan memberikan penguatan, maksudnya mengulang kembali sehingga si coach ini tahu bahwa saya betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi tadi Bu mengatakan bahwa Biko sudah melakukan bagaimana mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh coach. Dan di situ Bu, saya ingin bertanya bahwa apa indikator keberhasilan itu, bahwa ternyata yang tadi Biko sudah lakukan itu berhasil dengan baik. Jadi indikator keberhasilannya itu juga seperti yang saya katakan tadi, saya sudah mendengarkan si coach, kemudian menyampaikan kembali apa yang sudah dikatakan sama si coach. Bahwasanya juga coach tadi ya menemukan, membantu si coach untuk menemukan permasalahan yang dihadapinya, lalu kemudian memberi dia mampu untuk mengungkapkan solusi dari ya. Yang terakhir dari saya sebagai pengamat kita, dari 4 kompetensi kita sebagai coach, yang pertama bahwa kita bisa menunjukkan diri secara penuh atau dengan kata lain present, lalu kita bisa mendengarkan dengan aktif seperti tadi yang dikembangkan oleh Bu Ika, lalu mampu mengembangkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Dari keempat kompetensi ini, menurut Bu Ika, kompetensi apa yang menurut Bu Ika yang masih tetap akan dikembangkan ke depan? Ya, jadi sebenarnya seluruh kompetensi itu masih saya harus kembangkan Bu, tetapi yang paling utama saya harus kembangkan dan harus belajar adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga apa yang saya tanyakan itu bisa betul-betul menuntun si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, luar biasa. Saya juga sebagai pengamat tadi melihat bagaimana dinamika coaching. Saya melihat bahwa Bu Ika sebagai coach itu sudah mampu melaksanakan alur tirta, bahwa dalam alur tirta itu sudah melaksanakan apa yang ingin ditanyakan, khususnya dalam tujuan, bahwa Bu Ika tadi sudah menanyakan apa yang diinginkan oleh si coach. Kemudian dalam proses identifikasi tadi saya melihat posisi Bu Ika sebagai coach itu sudah menempatkan diri dengan baik, bahwa menanyakan permasalahan yang dihadapinya. Yang berikut bahwa dalam tahap tadi saya juga melihat bagaimana Bu Ika menggali rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan oleh seorang coach. Yang terakhir bahwa saya melihat tadi Bu Ika menanyakan bentuk tanggung jawab si coach dalam menyelesaikan masalahnya, tentang siapa yang terlibat, lalu dalam bentuk keterlibatan seperti apa, lalu komitmennya itu seperti apa. Luar biasa sekali Bu Ika sebagai coach dalam kegiatan kita hari ini. Maka saya sebagai pengamat melihat secara keseluruhan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita bersyukur bahwa kita bisa sampai pada tahap ini. Saya sebagai pengamat, Bu Ika sebagai coach, dan Pak Yan sebagai coaching. Oke, mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikianlah hasil coaching kami.
Saya sebagai pengamat, Ibu Ida Sinong, dan rekan saya, Ibu Ika Muslidia sebagai coach, dan rekan saya, Bapak Yan Tidurus sebagai coaching. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua sebagai calon guru penggerak dan menjadi guru penggerak nantinya di masa depan. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak.